Sebuah kutipan menyatakan bahwa it's not the strongest that survive, not the smartest, but the one who can adapt. Jadi kutipan ini menyatakan bahwa bukanlah yang terkuat yang akan bertahan, bukan juga yang terpintar atau yang tercerdas, tapi yang bertahan adalah yang paling bisa beradaptasi. Kalau kita lihat dari kutipan ini, ya mungkin diambil dari teori evolusi. Teori yang mungkin masih menjadi perdebatan benar tidaknya, apakah kita semua ini berasal dari satu sel ataukah kita ini berasal dari sebuah penciptaan yang cerdas. Tapi kalau kita mengambil dari maknanya, ya sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa menyadari bahwasanya kekuatan atau kecerdasan bukanlah senjata utama untuk kita menjalani hari-hari, untuk kita melewati tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Tapi senjata utama kita adalah kemampuan kita beradaptasi. Kemampuan kita untuk menempatkan diri di lingkungan, menyesuaikan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan keberadaan diri kita. Karena kekuatan jika diandalkan terlalu banyak, terlalu diforsir juga ada batasnya, akan habis. Begitupun dengan kecerdasan, yang mana ya kecerdasan itu tidak bisa digunakan dalam semua kondisi. Ada hal-hal yang kemudian mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan pikiran. Tapi ketika kita mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menyesuaikan diri, maka secara tidak langsung kita membuat diri kita sesuai. Kita menjadikan diri kita bisa diterima oleh lingkungan di mana kita berada. Dan mungkin cara paling awal untuk bagaimana mengasah kemampuan adaptasi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita menyesuaikan diri, adalah dengan kita mengenali diri kita. Ya. Dulu ada istilah SWOT, strength, weakness, kemudian O dan T-nya itu saya agak lupa. Tapi ketika kita ingin mengenali diri kita, mungkin kita bisa fokus ke dua hal ini dulu. Ya. Kekuatan dan kelemahan. Ya. Ketika kita menyadari diri kita, kita mengenali diri kita, kita mengetahui tentang diri kita, maka hal yang pertama yang paling ingin kita ketahui adalah kekuatan dan kelemahan diri kita. Ketika kita mengenali diri kita, maka kita tahu hal yang bisa kita andalkan dari diri kita itu apa. Apa yang kemudian mungkin kita bisa tonjolkan atau mungkin kita bisa banggakan. Kita bisa membuat orang lain tahu bahwa saya bisa ini. Saya bisa melakukan hal ini dengan baik. Ya. Anda bisa mengandalkan saya dalam hal-hal seperti ini. Dan di sisi lain ketika Anda menyadari, ya, ketika kita semua menyadari kelemahan kita, maka kita bisa mengevaluasi atau setidaknya kita bisa menghindari ketika hal-hal yang mungkin bisa mengekspos atau mengeksploitasi kelemahan kita, itu kita bisa minimalisir kemungkinan untuk hal tersebut terjadi.
Jadi ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, maka akan lebih mudah untuk kita menempatkan diri di sebuah lingkungan, di sebuah tempat, di sebuah sistem. Karena kita bisa menyesuaikan kita dalam suatu lingkungan, dalam suatu sistem itu paling cocok, paling pasnya berada di posisi apa. Ya. Apakah kita pede menempatkan diri kita di posisi yang lebih tinggi? Atau kita merasa saya kayaknya lebih cocok untuk berada di bawah saja? Ya. Itu menyesuaikan dengan pengetahuan kita tentang diri kita. Karena ketika kita kemudian mencoba menempatkan diri kita di posisi yang lebih tinggi, tapi di sisi lain kita kemampuan yang ada pada diri kita itu tidak mencukupi, maka dengan sendirinya kita akan terperosok. Begitupun ketika kita menempatkan diri kita di bawah, tapi sebenarnya ya potensi yang ada dalam diri kita itu akan lebih maksimal ketika kita berada di atas, maka mungkin kita tidak akan bisa berada dalam kondisi yang nyaman, karena kita potensi yang ada dalam diri kita selalu mendorong untuk it's not here, ya. Tempat Anda bukan di sini. Ya. Jadi dengan mengenali diri sendiri akan mempermudah bagi kita untuk beradaptasi, untuk mengikuti perubahan, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan sudah tentu dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan kita akan lebih mudah buat kita untuk mengupgrade, untuk meningkatkan diri menjadi individu yang lebih baik lagi, yang lebih punya manfaat lagi. Ya. Apalagi di kondisi saat ini, ya, di sistem ekonomi yang mungkin sudah istilahnya 5.0, ya. Skill-skill yang mungkin kita miliki yang sebelum-sebelumnya itu bisa kita andalkan, bisa saja mungkin ya tidak seberharga itu lagi saat ini, ya. Karena saat ini teknologi itu ya sudah mulai memangkas kemampuan-kemampuan tertentu untuk dimanfaatkan. Ya. Oleh karena itu, sudah tentu sebaiknya kita meningkatkan diri dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.